Salam sejahtera di dalam Kristus, keluarga rumah kita yang dikasihi Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Mazmur 119 ayat 17. Demikian bunyinya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan doanya Daud, merupakan harapan dan permohonannya Daud supaya Tuhan itu melakukan kebajikan, melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ayat ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini bunyinya demikian. Kiranya Engkau bermurah hati kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan mentaati ajaran-Mu. Kita sering menyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, itu sering kita nyanyikan. Nah, Daud dalam doanya, Daud itu memohon, Daud meminta, Daud berharap supaya Tuhan itu bermurah hati, memberikan kemurahan kepadanya, supaya aku hidup. Nah, kalau kita coba perhatikan, telusuri kehidupan Daud dari sejak anak-anak, dia di tengah-tengah keluarganya, sampai perjalanannya, sampai akhirnya dia meninggal. Dalam proses hidupnya itu dapat disimpulkan bahwa Daud hidup bisa menjalani itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Daud itu orang yang ketika di tengah-tengah keluarganya dia tidak dikehendaki kehadirannya, tidak diperhitungkan. Kakak-kakaknya diberikan ruang untuk wajib militer, latihan jadi tentara, masa depannya pasti, masa depannya cerah gitu kan. Tapi dia hari-harinya tidak dikehendaki, hanya suruh main sama kambing, sama domba saja. Nah, karena dalam doanya kiranya Engkau bermurah hati, tapi ada kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada Daud, sehingga keadaan yang tidak baik di tengah-tengah keluarganya tidak menghalangi untuk Tuhan berkarya dalam hidupnya. Singkat cerita, akhirnya Daud diurapi menjadi raja. Sudah diurapi menjadi raja pun dia belum menduduki tahta sebagai raja. Nah, dalam proses perjalanan hidupnya, Daud selalu hidupnya dikelilingi dengan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Dia sudah diurapi raja, tapi tidak menduduki tahta, bahkan dia hidup dalam pelarian, dikejar-kejar, seperti penjahat. Dia pindah dari bukit yang satu ke bukit yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain. Hidupnya tidak ada dalam zona nyaman, hidupnya tidak ada dalam kondisi yang baik. Tetapi dia bisa melewati itu semuanya. Oleh karena apa? Dia dilimpahi dengan kemurahan Allah. Kemudian sudah menjadi raja pun, ada yang berkhianat, ada yang makar, ada yang memberontak, yaitu anaknya sendiri. Dan akhirnya membawa kembali, Daud harus berlari dari bukit satu ke bukit yang lain. Ada pengkhianatan, ada pemberontakan, ada sakit hati, ada luka hati, ada tidak dikehendaki kehadirannya. Semua itu Daud bisa lewati. Pada akhirnya Daud menjadi satu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Daud disertai dengan kemurahan Tuhan. Makanya ada sebuah lagu, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Nah, karena itu penting sekali, mari kita memiliki kesadaran seperti Daud. Daud saja berkata, kiranya Engkau bermurah hati kepada hamba-Mu ini, supaya aku tetap hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari awal kehidupan kita, dalam proses hidup kita, sampai nanti kita kembali kepada Tuhan, semua orang punya awal yang sama, punya akhir yang sama. Kita berawal dari Tuhan, nanti kita berakhir kembali kepada Tuhan, tapi yang beda adalah prosesnya. Nah, bagaimanapun proses hidup kita,
Pengalaman Daud menunjukkan Daud bisa melewati semua prosesnya, melewati tetesan air mata, melewati berbagai duka, melewati berbagai derita, karena Daud memiliki doa, kiranya Engkau bermurah hati kepadaku. Jadi mari kita memiliki kesadaran, tiap hari mari kita sadari, tanpa Tuhan kita ini tidak bisa. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Bermurah hatilah, Tuhan berkatilah dengan kemurahan-Mu. Karena itu mari kita doakan hidup kita doakan orang tua kita doakan pekerjaan kita doakan masa depan kita, supaya Tuhan berkemurahan, supaya Tuhan murah hati kepada kita. Karena hanya itu yang akan menyanggupkan kita melewati semuanya. Makanya ada pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua, tanpa Engkau di sisiku, ku tak sanggup, ku tak mampu. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terus memiliki kesadaran bahwa hanya karena kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup, kita bisa menjalani semua proses kita, sampai rencana Tuhan, tujuan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dikenapi dalam hidup kita. Rancangannya sempurna, kehendaknya sempurna, tujuannya sempurna bagi kita. Tapi dalam keterbatasan kita, itu yang membuat kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa seperti doanya Daud. Kiranya Engkau bermurah hati kepada hamba-Mu ini, supaya aku tetap hidup. Karena itu mari kita jalani hari kita dengan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan akan membuat kita mampu melewati semua proses hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semua. Amin.